Mbak Olin. Halo Mas Stef, aku invite ya sebentar. Oke. Oh, Halo. suara aku udah masuk ya? Udah. Suaraku masuk ya? Oke, masuk masuk Mas, aman, lancar lancar. Oke. Gimana nih Mas kabarnya hari ini? Kabar baik. Kabarnya baik. Bianca gimana Mungkin kabarnya? aku juga baik, puji Baik. Tuhan. Bianca di Hari mana ini sih rumahnya sekarang? aku rumahnya di Kertasuro, Oh, di Kartosuro. di Solo. Oke. Eh, Kalau Mas Stef sekarang posisi di mana? Aku di Bekasi sekarang tinggalnya. Oh, oke, oke, oke. Mungkin aku kenalan sekali lagi nih ya. Kenalin Mas Stef, aku Bianca dari Angkatan 27. Nah, hari ini aku mau ajak Mas Stef nih, mungkin kita ngobrol-ngobrol sedikit terkait bisnisnya Mas Stef. Siapa tahu bisa menginspirasi gitu Boleh. teman-teman atau Mas Mbak di sini yang jadi audiens gitu. Boleh. 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 Makasih juga udah undang aku buat sharing-sharing di Hipa kali ini. Ya, nggak apa-apa. Malah kita yang harusnya berterima kasih sama Mas Stef karena Mas Stef mau meluangkan waktunya gitu loh di sela Enggak, kesibukannya buat di sini waktuku bagi-bagi memang luang pengalaman. kok. Waktuku memang luang. Mas Stef emang kesibukannya apa aja Mas akhir-akhir ini biasanya? Jadi kalau sekarang sih kesibukan aku itu memang aku kan udah gak kerja kantoran ya, gitu kan. Jadi aku benar-benar sekarang udah mendedikasikan jadi full time home baker gitu. Jadi memang aku tuh udah ya kalau misalkan nggak ada pesanan ya udah aku jadi mikirnya ya udah itu waktu istirahatku, terus aku bisa berpikir untuk akan bikin cookies apa lagi, mikirin ide yang lain gitu kan, apa mau bikin kue yang lain, terus bisa bisa jadi punya waktu belajar, bisa nonton-nonton YouTube sebagai apa namanya belajar juga, bahan belajar, atau enggak karena aku memang kerjanya sendirian, aku bisa kayak desain-desain apa namanya, desain-desain poster, desain-desain buat feed Instagram gitu-gitu sih. Jadi tapi tetap sekarang aku udah jadi full time homemaker gitu. Oh, berarti itu semua dikelola sama Mas Stef sendiri ya Mas sampai ke Betul, promosinya di sosial betul, media. Wih, betul, betul. keren Jadi kalau banget. misal, jadi tuh aku tuh beneran kerja sendiri gitu kan. Aku udah dari waktu awal itu aku kerja sendiri, bener-bener kayak dari beli bahan-bahan kue gitu kan, terus trial error resep-resep gitu kan. Pertama kan pasti trial error ya, supaya kita dapet kue yang enak di masyarakat gitu kan. Jadi aku trial error sendiri, terus kalau misalkan bagi-bagiin juga sendiri gitu kan, siapa yang mau, aku biasa sayembara tuh gitu kan, siapa yang mau cookies, siapa yang mau cookies gitu kan. Terus dari buat itu aku sendiri, dari cuci peralatan itu juga aku sendiri gitu kan. Dari mikirin soal packaging, terus dari mikirin soal ekspedisinya buat pengiriman itu juga aku sendiri. Terus ya udah ya kalau misalkan ada, oh iya, desain poster itu juga aku sendiri. Cuma kalau misalkan untuk foto-foto biasanya aku sendiri, sama biasanya aku ini apa namanya, minta bantuan teman. Kalau misalkan teman ada yang bisa foto gitu kan, aku bilang boleh nggak fotoin, atau enggak aku kalau misalkan aku nyari-nyari fotografer yang, kalau dulu waktu pas pandemi tuh ada beberapa fotografer yang dia tuh ngasih sukarela gitu, mau mau ngebantu UMKM, dia mau kasih foto sukarela misalkan berapa berapa post gitu, berapa foto gitu, itu aku coba ikutan gitu kan, karena kan aku beneran nggak ada basic fotografer sama sekali ya, fotografi makanan gitu, foto makanan itu aku nggak ada gitu kan. Jadi aku tuh ngikut-ikut gitu kan. Nah kirimlah cookiesku gitu. Jadi
stok-stok fotonya tuh ya mungkin dari mereka, dari teman-teman, sama juga yang dari handphoneku sendiri gitu sih. Pokoknya semua aku kerjain sendiri gitu. Berarti from scratch benar-benar dari master sendiri Iya ya. benar Ya, benar. keren Cuma ya itu lagi banget. itu tuh sebenarnya ya bikin capek pasti gitu Hmm. kan, bikin capek pasti. Makanya aku tuh seneng banget kalau misalkan ada misalkan temanku atau orang lain yang mau ngebantu aku atau brainstorming gitu supaya aku tuh bisa otaknya tuh nggak cuma satu gitu loh. Ada orang lain yang bisa ngasih ide, ngasih gini loh, gini 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 gini. Nah sekarang sih aku punya satu teman yang dia ngebantuin aku foto. Dia tuh juga ngebantuin aku mau ngebenerin keuangannya dari Cicero, dari bisnisku, karena aku tuh sekarang ngasih uang uang bisnis sama uang pribadiku tuh aku masih jadi satu gitu. Ya itu kan salah sebenarnya gitu kan. Ya namanya juga bisnis pemula gitu ya. Jadi tuh masih belum ngerti gimana cara cara bisnis yang baik dan benar itu seperti apa. Cuma dia tuh ngasih saran gimana kalau dipisah gitu kan, mulai oke lah mulai tahun ini 2023 kamu pisah antara keuangan bisnis kamu sama keuangan pribadi kamu gitu. Nah sekarang aku lagi nata keuangan bisnis dan keuangan pribadiku sih gitu, dan dia tuh ngebantu banget dari segi fotografi. Terus aku kalau sekarang kan marketing kebanyakan dari video TikTok, video Reels Instagram gitu ya, gitu kan. Aku tuh minta bantuan ke dia kalau tolong dong di videoin pas misalkan aku lagi bikin cookies gitu kan. Tolong dong apa namanya fotoin cookiesku yang udah jadi dan lain sebagainya gitu. Jadi setidaknya sekarang cookiesku tuh punya foto-foto yang lebih bagus gitu, lebih lebih enak dipandang mata sama customer gitu. Tapi Mas, kalau misalnya aku boleh tanya nih ya, aku pengen tahu Hmm. dong sebenarnya pertamanya nih, Mas Steph bisa berani buat buka home bakery-nya Mas Steph tuh gimana sih ceritanya gitu? Apakah emang udah passion dari awalnya atau gimana? Oke, jadi awalnya itu tuh bener-bener nggak diduga gitu kan. Jadi tuh dari tahun 2019 kan aku resign dari kantor, itu bulan Mei. Bulan Mei 2019 tuh aku resign dari kantor, terus aku sempet melancong ke Medan gitu kan. Aku tinggal di Medan selama 3 bulan, terus aku balik lagi ke Jakarta di bulan Oktober 2019. Terus aku ikut kerja joinan sama temen aku buka kafe gitu kan, buka kafe di Jakarta Barat gitu kan. Nah selama bulan Oktober, November, Desember aku jagain kafe. Nah, istilahnya aku belajar di situ, aku jadi belajar jadi barista, aku jadi bikin bikin belajar bikin kopi. Jadi aku tahu-tahu macam-macam biji kopi, terus gimana cara cara apa grind biji kopi jadi bubuk kopi itu gimana, terus caranya membuat kopi tuh banyak macamnya gitu. Aku belajar di situ gitu kan. Nah, terus waktu pas akhir tahun 2019 itu adalah ada bencana alam yaitu banjir di Jakarta yang sangat parah gitu kan. Nah, itu membuat kafeku istilahnya kerendam banjir, semua semua peralatannya kerendam banjir, yang elektronik seperti kulkas, kulkas yang panjang gitu, yang buat ngisi-ngisi bahan baku, terus kopi-kopinya juga kerendam, terus kayak sofa dan lain sebagainya juga kerendam. Akhirnya kita memutuskan untuk berhenti gitu kan, berhenti untuk kafe itu gitu kan. Terus aku mikir ya udah aku mau pulang ke Surabaya karena keluarga aku ada di Surabaya gitu kan. Keluarga aku ada di Surabaya, aku mikir ya udah aku mau kerja kantoran lagi di Surabaya gitu kan. Aku mau kerja kantoran di Surabaya karena Jakarta tuh menurutku udah negative vibes gitu, karena gara-gara banjir itu tuh aku jadi bete Iya. gitu. Jadi gara-gara ya ampun nih banjir gitu kan, gila bener-bener bete parah gitu kan. Gue nggak mau lagi tinggal di Jakarta, nggak mau lagi tinggal di Jakarta gitu kan. Nah jadinya eh, aku pindahlah ke Surabaya itu pada bulan Februari gitu kan. Nah pada bulan Februari itu
seperti yang kita tahu Februari 2020 itu tuh lagi anget-angetnya tiba-tiba COVID-19 gitu kan. Terus langsung kayak, waduh, apa nih COVID-19 gitu kan. Terus kayak, aduh gimana nih, gue mau cari kerja di Surabaya gitu kan. Akhirnya aku apply tuh ke kantor-kantor Surabaya gitu kan. Apply lalu loh kok jarang ada yang nelpon, jarang ada yang follow up gitu kan dari CV-ku gitu. Adalah satu dua gitu kan. Nah, itu udah mulai parah tuh gitu kan. COVID-19 bilangnya, oh nanti bulan Mei akan selesai di Indonesia gitu kan. Bulan Mei 2020 akan selesai di Indonesia gitu kan. Oke gitu kan. Terus banyak kantor-kantor juga yang udah aku udah tahap wawancara, udah mau final, mereka pasti ngomongnya gini, ya udah kita tunggu ya bulan Mei 2020, kalau misalkan COVID-nya memang sudah hilang atau sudah reda, nanti kamu bisa masuk ke perusahaan kita gitu kan. Oke, ternyata bulan Mei 2020 tidak hilang-hilang gitu kan. Terus nggak ada yang nelpon nih gitu kan. Terus kayak aduh gimana gitu kan. Tabungan tuh udah menipis gitu kan. Tabungan udah menipis gitu kan. Terus aku mikir gini, aduh gimana ya, aku juga di rumah terus juga bosen gitu kan. Kita kan nggak boleh keluar rumah gitu kan. Di Iya. Surabaya itu uh, aku punya di rumah itu tuh punya dapur kecil lah lumayan gitu lah, dapur kecil, terus ada apa namanya, ada kompor, ada oven gitu ya. Pertama-tama tuh aku nyoba masak gitu kan, aku nyoba masak aja setiap hari gitu, masakan-masakan yang simple, masakan-masakan rumahan yang simple, ternyata kata orang rumah enak gitu kan. Nah aku tuh masak setiap hari jadinya, padahal dulu dulu tuh nggak pernah ke dapur sama sekali gitu, nggak pernah ke dapur sama sekali. Terus aku nggak pernah megang peralatan dapur gitu kan, aku nggak pernah tahu namanya bumbu-bumbu itu, resep-resep di media sosial dan lain sebagainya masakku gitu, terus aku runut gitu. Oh ya, oke. Ya, masih, masih, Mas, masih. Halo. Ya, halo. Oke, aman, aman. Bianca masih masih sama aku. Ke media sosial gitu kan, aku unggah ke media Instagram sama aku unggah ke Twitter ya. Nah di situ karena semua orang jadi anak rumahan, aku bilangnya ini resep anak rumahan gitu kan, resep-resep yang apa namanya, masak di rumah gitu ya. Jadi orang-orang tuh bisa 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 ngikutin gitu. Nah itu jadi booming gitu, aku jadi istilahnya, aku jadi terkenal, istilahnya aku jadi terkenal gara-gara aku bikin resep resep masakan itu gitu kan. Followersku jadi naik tuh, jadi naik 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 naik, jadi kayak wow ini yang namanya jadi seleb tweet, ini yang jadi namanya selebgram gitu ya. Nah terus dari situ aku kan kalau masak terus kan aku juga istilahnya aku bosen gitu ya. Terus eh, aku nyoba bikin kue gitu kan, karena ovennya ada nganggur ya. Terus oven nganggur, aku bikin kue yang simple-simple aja gitu, kayak sponge cake, terus kayak cupcakes gitu-gitu. Aku belum ke cookies tuh. Ya, terus aku dapatlah resep, aku baca ada resep cookies, soft cookies New York style gitu ya. Terus aku coba, terus aku gagal di pas pertama kali itu gagal gitu kan.
Terus aku mikir gini, Iya. ih jelek banget ini bentuknya gitu kan, jelek banget nih bentuknya gitu kan. Terus aku tuh jadi nggak kepikiran gitu kan, nggak kepikiran untuk berbisnis gitu kan. Terus akhirnya aku mikir gini, apa dijual aja ya gitu kan. Aku jadi belajar nih, aku belajar gitu kan. Apa dijual aja ya nih. Sebenarnya resep cookies ini nih gampang gitu kan. Gampang, yang penting harus banyak latihan aja gitu kan. Akhirnya aku trial error lah resep cookies gitu kan. Aku trial error dari resep cookies yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya gitu ya. Terus akhirnya pertama-tama tuh cookiesku tuh jelek-jelek gitu ya. Bentukannya tuh jelek, terus warnanya tuh hitam pekat gitu kan. Karena aku tuh bingung gitu kan, aku belum belum ngerti tentang bahan-bahan kue juga gitu ya. Terus akhirnya aku dapetlah resep dari temanku yang di Kiev di Ukraine gitu kan. Terus dia bilang kayak, nih kamu pakai resep ini aja, jadi nanti aku bisa modifikasi dari situ. Aku dari resep itu aku juga belajar di YouTube, aku modifikasi semua resep, akhirnya aku dapetlah resep paten gitu kan, resep paten resepku gitu ya. Terus aku kasihlah temenku dulu gitu kan, temenku yang terdekat gitu kan. Terus dia bilang, wah ini enak gitu kan, jual gitu kan, ini enak jual gitu kan. Ya udah, aku mulai buka itu PO, aku buka PO pertama kali itu di April 2020 di area Surabaya doang gitu ya. Nah, 1-2 hari itu tuh lumayan banyak tuh yang beli gitu kan, lumayan banyak yang beli. Bisa kejual 100 piece gitu ya, kalau nggak salah seingatku tuh 100 piece gitu, 1-2 hari gitu kan. Kok hari ketiga nggak ada yang beli lagi, terus hari keempat nggak ada yang beli lagi gitu kan. Terus lah ini gimana sih nggak ada yang beli nih, orang Surabaya sombong semua. Wah gimana nih gitu kan. Akhirnya sebenarnya teman-teman yang aku punya followers di Twitter itu bilang gini, aku mau dong cookiesnya. Makan aku bingung ya, karena bukan basicnya bukan bisnismen gitu ya. Terus aku juga nggak ngerti soal packaging dan lain sebagainya gitu. Jadinya tuh aku takut nanti kalau cookiesnya nyampe sana jadinya hancur atau gimana dan lain sebagainya gitu ya. Akhirnya aku bikin sayembara tuh di Twitter. Halo, siapa yang mau aku kirimin cookies di luar Surabaya, tapi masih Jawa dan Bali, untuk 3 orang gitu ya. Aku mau kirim cookies secara gratis, aku bilang gitu. Terus adalah nih 1 orang Bandung mau, 1 orang Cirebon mau, 1 orang Bogor mau. Jadi ada 3 nih gitu kan. Terus ya udah tuh aku mikir, ya udah aku beli kardus, terus aku beli bubble wrap gitu kan. Terus ya udah tuh aku bebet-bebetin aja gitu kan. Pertama masih bebet-bebetin, terus aku taruh kardus, aku solatip gitu-gitu, aku kirim gitu kan. Aku kirim. Waktu itu aku belum tahu kalau ekspedisi itu bisa dipanggil ke rumah gitu kan. Jadi tuh aku waktu itu jalan ke JNE sendiri gitu kan. Aku ke JNE sendiri, aku bayar gitu dan lain sebagainya. Akhirnya aku nunggu, ternyata ketiga alamat itu cookiesnya baik-baik saja gitu kan, nggak ada yang patah gitu, nggak ada yang rusak gitu kan. Oh, aku seneng gitu kan, aku seneng dong gitu kan. Terus akhirnya aku buat PO Jawa Bali gitu kan, aku buat PO Jawa dan Bali, aku berani itu langsung boom gitu kan, langsung boom, banyak banget yang beli Bianca gitu kan. Terus aku langsung kayak wow gitu kan, ternyata antusiasnya banyak ya gitu kan, antusiasnya banyak dan lain sebagainya. Akhirnya banyak yang beli di Jawa Bali, terus aku berhasil ngejual 300 piece dan lain sebagainya udah. Nah itu kan aku baru dapet 1 varian kan, aku baru dapet 1 varian. Setelah Lebaran 2020 itu sepi tuh, di bulan Juni tuh sepi gitu kan, di bulan Juni sepi.
Aku ingat banget Lebaran tuh bulan Mei, itu tuh puncak-puncaknya kejayaanku pertama kali gitu kan di Lebaran 2020 gitu kan. Terus Ya. bulan Juni sepi, aku mikir aku harus bikin cookies rasa baru nih gitu kan, cookies rasa baru gitu kan, supaya orang tuh nggak cuma suka coklat doang gitu kan. Pertama tuh aku bikin varian coklat gitu kan. Nah terus aku bikinlah cookies rasa baru, yaitu Lotus Biscoff sama Oreo gitu kan. Lumayan nih, lumayan penjualannya jadi naik lagi. Terus di Juli, di Agustus agak sepi. Terus di Agustus adalah orang yang beli beberapa box nih, tiba-tiba kayak 10 box gitu ya kalau nggak salah. Oh sorry, di bulan Juli tuh aku belajar akhirnya masuk ke Tokopedia sama Shopee gitu kan. Nah itu aku Iya. ngulik lagi sendiri gitu kan. Aduh gimana caranya jualan di Tokopedia sama Shopee gitu kan. Gua nggak ngerti gitu kan, gua nggak mudeng gitu kan. Gimana nih gitu kan. Ya udah akhirnya ngulik sendiri. Karena aku mikirnya gini, kalau belanja di Tokopedia sama Shopee, customer tuh lebih dapet gratis ongkir gitu kan. Customer tuh paling seneng gratis Benar-benar. ongkir gitu ya. Jadi tuh orang tuh akan belanja ke Tokopedia sama Shopee. Makanya aku masuklah ke Tokopedia sama Shopee. Oke. Terus di bulan Agustus tuh ternyata ada orang yang uh, beli 10 box gitu kan. Terus aku kaget dong. Wow, dia beli banyak sekali gitu loh. Di situ tuh aku langsung seneng gitu kan. Loh, uh, ternyata tuh udah banyak yang lumayan kenal ya si apa namanya si Zero ini, kayak si Zero ini aku kasih nama si Zero. Nah, terus akhirnya aku keluarin varian baru lagi yang keempat, yaitu matcha cookies, dan itu langsung tinggi banget. Ternyata yang suka matcha di Indonesia nih banyak sekali gitu. Orang-orang tuh pada Iya suka banyak green banget sih tea gitu Mas. kan. Orang-orang tuh pada suka green tea. Wow, mereka menggila gitu kan, menggila pada cookies matchaku ini gitu kan. Terus jadinya apa namanya, akhirnya aku jual udah 4 varian cookies gitu kan. Ya udah akhirnya tuh lanjut lagi aku jual tiramisu cookies 5 varian jadinya. Terus terus tuh akhirnya sampai 2021 bulan Agustus ya gitu kan. Itu tuh terus ya, pasti ada up and down-nya gitu kan. Up and down-nya ada yang ketika sepi, terus ada juga yang ketika udah apa namanya, aku enjoy aja gitu. Aku tuh nggak pernah maksa orang untuk beli cookiesku gitu. Aku nggak pernah maksa gitu kan. Aku nggak pernah kayak, Bianca, kamu beli cookies aku dong gitu. Aku nggak pernah gitu. Aku nggak pernah kayak, lo beli cookies gue dong gitu kan. Nggak pernah gitu. Nah aku tuh sering malah kayak kalau misalkan lagi sepi gitu, aku tuh kayak ngasih ngasih cookies gratis aja gitu, kayak, hey siapa yang mau cookies aku kirimin ya gratis gitu. Itu tuh termasuk marketing juga menurut aku gitu loh. Jadi ya udah aku bagi-bagiin cookies, Benar-benar siapa benar. tahu mereka hari ini belum mau beli, besok mau beli ketika mereka udah nyobain gitu kan. Jadinya tuh ya udah, ya pada sampai bulan Agustus 2021 itu aku berhenti berhenti dulu gitu Bianca. Iya, tadi namanya Cicero ya Mas, Iya, nama tokonya. Itu si apa sih Zero Mas kalau betul. boleh tahu? Nah Latar si Zero belakangnya kenapa ini nih namanya Cicero? nah si Zero ini tuh sebenarnya aku tahu dari Vanlit, dari aku sekolah di Hmm. Vanlit gitu ya. Aku sekolah sekolah di Vanlit. Waktu itu tuh kelas wawasan kebangsaannya namanya Cicero gitu kan. Terus aku mikir gini, Oh, Cicero tuh siapa sih gitu kan. Cicero tuh ternyata nama tokoh gitu kan. Nama tokoh eh temennya si Socrates gitu loh. Socrates, Aristoteles gitu loh. Nah Cicero tuh tokoh Romawi gitu loh. Terus aku tuh nama Cicero tuh selalu terpatri gitu loh, terpatri di aku, karena kok unik gitu, namanya Cicero gitu, Cicero gitu iya. kan. Terus jadi tuh
tiap setelah dari SMA ya, dari SMA sampai sekarang gitu tuh kayak misalkan aku main game namanya Cicero. Aku bikin username namanya Cicero gitu. Aku apa namanya Cicero gitu kan. Nah, terus pas bikin bisnis, apa ya nama bisnis gue gitu kan. Ya udahlah Cicero aja gitu kan. Nah, sekarang tuh aku jadi seneng gitu. Aku jadi seneng karena orang-orang tuh jadi tahu sekarang Cicero. Tapi orang-orang tuh nggak tahu, mungkin ya sekarang orang-orang tuh banyak yang nggak tahu kalau Cicero tuh toko Romawi gitu ya. Tapi orang-orang tuh taunya sekarang Cicero itu cookies aku gitu. Iya bener ya, jadi Gitu. sekaligus branding gitu ya Mas. Iya. Berarti nih Mas, kalau aku simpulin ya, berarti ini tuh bisnis yang bener-bener Mas bangun kayak apa ya, di luar zona nyaman Mas gitu kan, kayak Iya, bener-bener iya. hal baru gitu buat Mas Steph. Apa sih Banget, banget. Ini sebenarnya hal selain baru karena banget. ini hal baru, ya Mas, apa sih hal yang jadi tantangan gitu loh Mas buat Mas Steph dalam berani buat ngemulai bisnis ini lagi gitu loh. Oke, yang jadi tantangan ya itu sendiri. Aku tuh kerja sendirian gitu ya. Meskipun di rumah itu ada anggota keluarga gitu ya. Cuma tuh mereka tuh sebenarnya akan menghambat gitu loh. Menurutku tuh mereka akan menghambat kalau mereka tuh membantu gitu. Jadi aku aku tuh bukannya maksudnya mau perfeksionis gitu ya. Cuma tuh aku yakin mereka tuh akan menghambat gitu. Jadi aku kerja sendiri gitu ya. Karena di rumah tuh juga isinya tuh orang-orang tua gitu loh. Jadi mereka tuh ya udahlah gitu, kalian dunia kalian sendiri, aku juga mau bisnisku sendiri gitu ya gitu kan. Meskipun aku kerjanya di rumah. Itu sih hal yang paling yang jadi tantangan itu karena aku harus mikir sendiri, ide sendiri gitu kan. Terus ketika misalkan eh, lagi sepi gitu ya, aku harus bikin inovasi baru lagi gitu kan. Nggak bisa nih kalau sepi mulu seminggu, oke lah sepi gitu kan. Tapi udah masuk ke 2 minggu, masa nggak ada yang beli lagi sih gitu kan. Jadinya tuh aku harus harus menginovasi gitu. Itu sih tantanganku karena aku kerja sendiri. Jadi hal baru yang aku lakuin sebagai tantangan sih itu Bianca. Oh ya, karena jadinya udah ini baru belajar sendiri terus juga kerjanya semua sendiri gitu ya Mas. Tapi Iya, pernah nggak sih Mas bener-bener ngerasa kayak stuck gitu loh, kayak aduh capek banget nih gitu, mumet banget, udah nggak tahu harus ngapain lagi gitu. Pernah nggak sih Mas ngerasa kayak gitu? pernah banget Bianca. Itu tuh aku tuh sebenarnya di 2021 tuh stres banget gitu ya, stres banget gitu. Jadi kayak capek banget atau apa. Di luar bisnis pun juga aku kan juga punya kehidupan pribadi gitu ya. Di 2021 Iya. tuh itu tuh bener-bener tahun yang memusingkan gitu loh, tahun yang bener-bener yang merosot banget, yang bikin mental jatuh banget itu tuh tahun 2021 gitu kan. Nah itu tuh adalah kayak rasa capek, rasa kayak nggak dihargai sama orang, itu tuh nyampur jadi satu tuh. Itu tahun 2021 tuh sangat-sangat tahun nightmare buat aku gitu. Tapi Mas kan setelah mengalami semuanya gitu tadi sempat merasa stuck banget, udah capek banget gitu, baik di bisnis atau kehidupan pribadi gitu. Apa sih yang bikin Mas Tef tuh tetap mau bertahan gitu ngejalanin bisnis ini? Karena kan ini berarti udah mau masuk tahun ketiga ya Mas ya, kurang lebih bisnisnya. Tahun ini tahun ketiga. Itu apa sih Mas yang bikin bertahan gitu loh? Tetap mau belajar lagi, usahain lagi gitu, apapun tantangannya gitu. Oke, yang bikin bertahan tuh sebenarnya dari nyokap ya gitu kan. Dari nyokap tuh awalnya tuh aku benar-benar kayak ngedown. Aku udah kayak aku nggak mau bisnis lagi, aku nggak mau ngelanjutin bisnisku lagi gitu ya.
meskipun tuh sampai detik ini ya, dari pertama kali aku bisnis sampai detik ini itu tuh nggak ada yang bilang cookiesku tuh nggak enak, Bianca. Jadi tuh beneran sampai sampai detik ini tuh aku selalu dapet bintang 5 selalu dapet komplimen yang positif gitu ya. Terus aku tuh kadang tuh uh, juga meragukan diriku sendiri gitu loh, Bianca, karena kayak hah, emang beneran ya cookies gue enak gitu ya, emang beneran ya gitu kan. Sampai aku tuh nyobain sendiri gitu, kayak iya lagi enak gitu loh, sampai sampai begitu. Bianca. Terus kayak oh ya udah, berarti tuh ini tuh kayak berkat dari Tuhan yang dikasih ke aku gitu ya. Aku jadi bisa bisa punya passion di baking gitu ya. Padahal bener-bener nggak ada apa namanya, nggak ada nggak ada basic baking sama sekali gitu loh. Nah, apa yang bikin aku bertahan sebenarnya di Agustus 2021 itu tuh aku sempat berhenti, Bianca, sampai Agustus 2022. Jadi sebenarnya aku tuh hiatus hiatus 1 tahun untuk berbisnis gitu ya. Nah, aku dari Surabaya di Agustus 2021 itu aku balik ke Jakarta. Jadi aku beli rumah, Bianca. Aku beli rumah di daerah Bekasi ini yang sekarang lagi aku tinggalin. Aku beli rumah dari rumah tua, jadi aku renov jadi rumah baru gitu ya. Aku jadi renov rumah baru. Nah, aku bikin rumah baru itu kitchen yang ini kamu yang lagi lihat nih, ini kitchenku yang baru. Ini tuh kayak kitchen professional kitchen gitu kan, kayak chef professional kitchen, karena kitchennya tuh aku bikin luas gitu ya. Nggak ada nih rumah yang seluas ini kitchennya tuh nggak ada gitu kan. Itu bener-bener dedicate, karena aku mikir gini, aku udah bilang ke mamaku, aku bilang gini kayak, mah aku udah nggak mau kantoran lagi gitu kan. Aku mau aku tahu nih passionku di cooking and baking. Mau ya udah, aku mau berbisnis terus gitu kan, aku mau terus berbisnis karena aku pikir gini, aku masih muda, aku masih umur 28 gitu ya, aku masih umur 28, aku tuh masih bisa. Sekarang udah bisa bikin classic cake, yaitu black forest cake sama mocha nugget cake gitu ya, untuk keperluan pesta dan acara gitu ya. Aku udah mulai bisa bikin kue tart istilahnya gitu ya. Nanti aku akan belajar lagi gitu. Aku akan bisa belajar kayak mendekor kue pernikahan, kue terus nah ada sekarang tuh kan kue-kuenya kan sekarang udah canggih gitu ya, udah pakai fondant, Iya, udah pakai benar-benar. apa gitu ya. Itu aku masih bisa belajar gitu ya, karena aku mikirnya aku masih muda gitu. Jadi akhirnya tuh aku hiatus selama 1 tahun untuk membangun rumah ini. Aku buat dapur ini, akhirnya di Juni 2022 akhirnya aku pindahlah ke rumah baru ini gitu kan. Ke rumah baru ini sendirian. Terus aku baru mulai persiapan, aku ngisi data. Jadi aku tuh gitu kan, aku mikir gini, ya udahlah, ruang tamu nggak usah ada sofa dulu, nggak usah ada TV dulu, nggak usah ada, yang penting aku punya kasur buat tidur, terus alat-alat dapurku semua lengkap gitu loh, yang penting dapur dulu dilengkapin gitu. Terus ada Sisero yang baru, semangat yang baru gitu kan, karena di dapur yang baru, di kota yang baru gitu kan, karena aku pindah dari Surabaya ke Bekasi gitu kan. Akhirnya ya udah, inilah yang bikin aku semangat tuh, ya udah kitchenku ini gitu, karena kan aku pikir gini, kitchenku aku buat bagus supaya aku bisa bikin konten yang bagus juga gitu ya. Meskipun aku tuh bukan profesional chef gitu ya, tapi gue bisa sok-sokan jadi profesional chef gitu. Gitu ya. Sekarang tuh aku ya sekarang lucunya ya, aku sih nggak ada masalah gitu ya.
lucunya tuh orang tuh manggil aku chef Stefanus, chef Vincent gitu ya, nama aku Vincent. Jadi tuh orang ya, hah chef gitu kan. Tapi ya bagus juga sih, jadi udah ngeri-branding aku gitu, diriku Iya. sebagai chef gitu. Padahal ya bukan chef sih sebenarnya gitu loh. Ini Mas ada penyanyi Rimba Desta, boleh nggak main ke kitchennya? Gitu. Kan kitchennya baru nih Boleh Mas, apakah banget. dibuka untuk umum? Aku seneng banget. Aku tuh kan ketika aku pindah ke Bekasi, aku kan di invite grup di Pavalia gitu kan, di Funlit kan banyak banget grupnya gitu ya. Ya. Ada Funlit kuliner gitu kan, ada Funlit Metro gitu kan, ada Pavali Metro, ada Funlit Run gitu ya, Funlit Runners dan lain Ya. sebagainya gitu kan. Ada juga yang pengusaha-pengusaha Funlit, anak-anak Funlit yang jadi pengusaha gitu ya. Itu aku juga dimasukin tuh gitu kan. Nah, jadi itu aku jadi merasa punya keluarga baru juga gitu kan. Aku jadi kenalan sama Mas dan Mbak, juga adik-adikku gitu ya dari Funlit. Nah, di situ pun aku juga jadi ajang marketing baru gitu ya. Terus aku jadi kayak, halo Mas, halo Mbak, aku sekarang bisnis ini nih, rumahku sekarang di Bekasi dan lain sebagainya. Uh, Kalau mau pesan boleh silahkan. Kalau mau main ke rumahku silahkan juga gitu. Aku seneng banget kalau misalkan ada yang main ke rumah gitu kan. Kita bisa, aku selalu bilang kita bisa ngobrol, kita bisa masak bareng, kita bisa baking bareng dan lain sebagainya. Jadi tuh benar-benar semuanya welcome banget buat datang ke rumahku gitu. Wah, kita diterima nih ya Mas kalau bakal Diterima datang ke ya. sana. Kalau misalkan Bianca lagi ada dinas ke Bekasi gitu ya, nginep aja di sini Bianca. Udah ada kasur. Oke, aku simpan baik-baik nih penawarannya Mas, lumayan. Iya Bianca. Ya, berarti tadi kan kita udah sempat ngomong nih Mas, kayak tadi itu banyak kayak duka-dukanya gitu, sedihnya gitu, bangunnya gitu. Tapi Mas, kalau aku pengen nanya nih, setelah menjalani hampir 3 tahun ini, sukanya tuh apa sih Mas yang benar-benar gak bisa ditolak gitu, kayak nggak nggak pernah bisa Mas dapetin gitu kalau Mas nggak memberanikan diri nyeburin diri gitu ke bisnis ini. Oke. Apa sih suka yang Mas dapet gitu? Suka yang aku dapet tuh, aku tuh sangat-sangat seneng ketika customer tuh memberikan komentar positif gitu ya. Jadi tuh kayak capek yang aku alami gitu ya selama baking cookies gitu, itu tuh kayak hilang gitu loh, kayak hilang gitu, karena bener-bener kayak wow gitu loh. Kayak aku tuh pernah ya waktu pas Desember 2020 itu tuh aku dapet tawaran kerjasama membuat hampers Natal. Ah, eh, aku tuh sampai kayak kaget gitu loh, sampai kayak, hah, lo tahu gue dari mana gitu loh, lo tahu gue dari mana, itu bener-bener sampai kayak, hah, lo tahu gue dari mana gitu kan. Itu bener-bener kayak, hah, ini mungkin kayak orang medsos dari orang satu ke orang lain ngomongin si Sero tentang aku dan lain sebagainya, akhirnya dia approach ke aku gitu kan. Sampai aku tuh diajak kerjasama untuk membuat hampers di bulan Natal, di Natal di Desember 2020. Itu tuh sampai aku bikin 1.800 piece cookies buat Natalan gitu loh. Kayak sampai kayak, itu loh. Itu tuh benar-benar kayak pada saat itu ya, tubuh sampai jam 2 pagi tuh aku ngadon gitu. Aku ngadon cookies kayak sampai kayak, wah lagi sebentar lagi gue sakratul maut kan, kayak ayo bisa gitu kan, bisa gitu kan. Cuma setelah itu tuh karena apa namanya, karena orang-orang bilang enak gitu ya, orang-orang bilang, nggak ada yang sampai sekarang tuh nggak ada yang bilang nggak enak gitu ya Bianca. Itu tuh jadi capeknya tuh kebayar gitu loh, capeknya kebayar. Terus duit yang masuk ke aku pada saat itu ya, waktu itu tuh kayak bener-bener kayak bruk gitu loh, kayak wow gue dapet duit banyak sekali nih gitu kan. Itu tuh waktu
Februari 2021, Februari 2021 aku langsung liburan ke Jogja selama 1 minggu. Aku hura-hura di Jogja, Bianca. Itu bener-bener kayak wow gitu. Itu bener-bener nggak, sampai sekarang sih, sampai sekarang tuh kayak nggak nyangka sampai customer tuh sebegininya, kayak itu yang membuat aku jadi bersyukur gitu loh, kayak terima kasih Tuhan, kamu tuh udah memberikan berkat aku untuk bisa jadi masak, bisa jadi bikin kue gitu loh, jadinya kayak ini suatu berkat sekali gitu loh, gitu Bianca. Mantap banget ya mas, kayak aku dengar terharu gitu rasanya, kayak udah sesusah ini terus kena banjir pulang gitu, harus banyak jatuh bangunnya sampai bisa Iya. ngerasain dan dapetin yang sekarang gitu ya mas. Nah, gila sih, luar biasa. Nah, sekarang nih di awal tahun 2023 nih mas, apa sih rencananya ke depannya buat mas sendiri, terus buat si Sero gitu, ada plan-plan apa nggak gitu? Oke, untuk 2023 pastinya aku tuh pengen si Zero tuh makin banyak dikenal gitu ya. Meskipun sekarang pun si Zero tuh juga udah ke semua pulau Indonesia kecuali Papua gitu ya. Kecuali Papua tuh si Zero belum belum pernah ke Papua tuh gitu ya. Jadi tuh aku tuh sangat 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 amazed gitu ya. Wah, si Zero tuh udah ke Medan loh. Si Zero tuh udah ke Batam loh. Si Sero tuh udah ke Riau loh, si Sero tuh udah ke Makassar loh, si Sero tuh udah ke Manado loh gitu loh. Terus kayak aku tuh sampai sampai nggak nyangka gitu ya. Bahkan ada yang bawa si Sero tuh keluar negeri gitu ya. Ada bawa si Sero ke Jerman gitu ya. Ada yang bawa si Sero ke Australia. Itu tuh bener-bener sampai kayak gila, si Sero tuh bener-bener udah hampir apa namanya, next level gitu loh. Ini cookies cuma cookies rumahan gitu ya, tapi udah next level gitu ya. Nah, 2023 pastinya aku yang kayak tadi aku pertama kali ngobrol, aku mau membenahi keuangan Sisero gitu ya. Aku nggak mau nih keuangan Sisero amburadul lagi gitu ya. Karena aku tuh sering banget kayak uh, wah gue dapet duit nih 500.000 langsung habisin ke mall gitu loh. Aku tuh sering begitu tuh Bianca gitu kan. Jadi tuh kayak Iya, wah iya, iya. wah ada orang nih yang pesen 200.000 gitu ya. Oke, aku tungguin sampai dia menyelesaikan pesanannya. Aku dapat 200.000 langsung aku habisin gitu loh Bianca. Terus aku tuh terus aku tuh jadi sampai kayak hah, nanti bahan baku yang habis duitnya dari mana gitu. Itu masih masih sering banget tuh Bianca gitu ya. Nah, itu 2023 aku mau memperbaiki itu, aku mau memperbaiki keuangan. Kedepannya pastinya akan ada varian-varian cookies yang baru gitu ya. Paling deket ini adalah cookies, hampers cookies Chinese New Year. Aku bikin cookies baru, Oh iya, iya. meskipun meskipun ini mepet gitu ya, meskipun mepet. Besok aku baru mau buat katalognya. Itu mepet banget, tapi ya semoga doain aja Bianca banyak yang beli gitu ya, banyak yang beli. Amin, amin, amin. Doain, doain. Oh, doain. Itu terus jadi mungkin kedepannya kalau misalkan memang ada, aku bakal belajar banyak, nanti si Sero nggak akan jualan cookies doang gitu ya, mungkin nanti akan ada nastar atau kastengel atau apa namanya lidah kucing gitu ya, untuk menyambut Lebaran. Itu aku bisa belajar sebelum Lebaran gitu sih Bianca. Berarti lebih banyak variasi ya mas, harapannya ke lebih Betul, lebih luas betul. juga Jadi kalau misalkan penjualannya. Mungkin betul. Jadi karena ruang tamuku di rumah ini nih aku beneran kosongin gitu ya. Aku tuh memang sengaja kosongin karena kedepannya mungkin nanti akan aku bangun toko di rumah gitu loh. Jadi ruang tamuku bisa jadi display-display kue-kueku gitu loh. Jadi orang bisa datang ke sini gitu.
Ini ya Mas, mudah-mudahan bisa terlaksana Amin. semuanya Amin, lancar. Bianca. Amin, 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 amin. Eh, oh ya Mas, ini aku mau tanya dong terakhir nih ya mungkin. Kira-kira kalau dari Mas Steph nih, apa sih pesan atau saran gitu loh buat orang-orang yang mungkin baru mau mulai bisnis kayak Mas Steph atau mungkin masih ragu-ragu kayak, aduh gimana ya pengen coba-coba nih kan ya biasanya kan karena apa ya sebenarnya memasak tuh nggak susah tapi nggak gampang juga cuma kan karena ada nih kan biasa tempatnya dari yang sederhana sederhana aja kita bisa kan. Nah, tapi kadang orang suka ragu gitu loh Mas buat mulai. Apa sih gitu tips and triknya dari Mas Tef biar bisa berani gitu memulai sesuatu. Oke. Mungkin aku tuh ya aku bingung ya. Aku tuh juga bukan orang yang bisa tapi menurutku ya apa ya. Jadi karena waktu itu aku juga kepepet gitu ya, istilahnya kepepet karena aku juga gak punya duit gitu ya, jadi aku tuh berani gitu loh, aku berani aja gitu kan, ayo bisnis karena pada saat itu tuh pas pandemi kan, kita nggak boleh keluar, kita nggak boleh apa namanya kantoran gitu ya, jadi ya uh, aku mau nggak mau karena uangku makin nipis gitu ya, aku nggak mau ya udah ayo bisnis gitu kan, itu tuh juga terbesitin juga cuma cuma sekelibat doang gitu loh, terus Ya. makanya akhirnya tuh ya jadi kecemplung gitu ya, ya mungkin kalau misalkan ada orang yang masih belum berani, ya saranku ya cuma beraniin dirinya aja sih gitu kan. Jangan takut gagal karena memang bisnis itu tuh ada up and down-nya, pasti ada di bawah, pasti ada di atasnya gitu loh. Jadi menurutku, dan aku tuh orangnya juga nggak terlalu ngoyo gitu ya. Aku tuh orangnya juga nggak terlalu ngoyo untuk kayak wah targetku harus begini 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 gitu kan, kayak misal aku tuh juga nggak terlalu ngoyo kayak misalkan lagi sepi gitu ya, aku langsung jadi kayak sedih gitu kayak aku sepi ya, tapi aku buat enjoy aja gitu loh, jadi kayak oh lagi sepi, ya udah ini waktuku istirahat gitu loh, waktuku istirahat, waktu aku untuk berpikir ulang untuk variasi-variasi yang lain gitu ya, untuk ide-ide yang lain gitu, jadi nggak usah jadi kayak aduh kok nggak ada yang beli ya, jadi tuh jangan kayak jangan masukin negatif thing gitu loh, nggak jangan masuk ke negatif vibes, jadi kayak aduh kok nggak ada yang beli ya, kok nggak ada yang beli terus ya, nggak ada yang beli terus gitu ya, pokoknya semangat aja gitu, jadi kayak kalau misalnya nggak ada yang beli ya udah jor-joran aja kayak bodoh amat deh, nge-spam kayak nge-tweet di IG, nge-story di IG, nge-feed di IG gitu kan, nge-spam aja terus cookies aku ya misalnya cookies, jadi kan orang pada tahu ya gitu ya, jadi orang pada tahu kayak apaan sih nih cookiesnya si Stefanus gitu ya, apaan sih nih cookiesnya si, nah, jadinya marketingku jadi ada gitu ya gitu kan, jadi jangan 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 sedih dulu gitu, pasti ada up-nya ada down-nya gitu. Aku mau tanya lagi dong terakhir Mas. Boleh. Dari Mas Tef kira-kira ada plan nggak ke depannya untuk menambah tim atau masih ngerasa cukup dengan diri dulu aja nih gitu kita kembangin dulu aja mantepin dulu gitu. Oke, pengen banget punya tim, beneran. Cuma aku ya, semoga keuanganku itu makin baik gitu ya, keuangan Sisero makin baik. Jadi aku bisa membayar mereka gitu loh. Karena aku juga nggak enak dong kalau aku nggak bayar gitu ya. Aku tuh selalu pikir gini, aku selalu ngomong gini kayak mau nggak bantuin gue, tapi gue bayarnya pakai cookiesnya free flow, terserah lo, dia lo mau minta cookies berapa gue kasih, cuma gue tuh bisa bayarnya pakai cookies gitu ya, aku belum bisa bayar pakai uang gitu, tapi aku pengen banget punya tim gitu ya, tapi ya mungkin kendalaku di keuangan ya, masih masih belum, karena kan bisnisku tuh juga belum belum wow wow banget gitu ya, jadi aku tuh takutnya aku nggak bisa membayar mereka untuk menjadi timku gitu, tapi kalau
pengen punya tim sih, aku pengen banget punya tim. Kayak temanku yang satu ini yang fotografer, aku selalu kayak bayaran dia tuh cuma kayak es americano gitu-gitu. Aku cuma beliin es americano, terus aku kasih masak, aku kasih makan gitu loh, cuma gitu doang. Gitu Bianca. Mudah-mudahan tahun ini bisa tercapai ya Mas ya. Amin, amin. Pelan-pelan. Aku sih kayak ya udah nggak apa-apa pelan-pelan gitu loh, pelan-pelan, pelan-pelan tapi pasti gitu, pelan-pelan tapi pasti. Jadi jangan, nggak usah buru-buru, nggak usah ngoyo sih, nggak apa-apa, terserah kalau memang kalian tuh ambisius banget gitu ya, itu terserah gitu ya. Tapi kalau aku tuh ya udah nggak apa-apa, pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini yang nonton nih 9 orang nih gitu kan, mau beli cookiesku gitu ya, silakan bisa ke Tokopedia, ke Shopee, atau bisa DM aku di cicero.idn, atau ke aku, ke Vincencio Stefanus, atau ke WhatsApp aku juga boleh, ke WhatsAppnya Cicero juga boleh. Gitu, Bianca. Ya pokoknya jangan lupa ya, pokoknya yang nyari perkukisan spesialisnya ke Mas Red, ke si Sero Cookies ya. Ditunggu ya Iya, Mas, pokoknya kalau mau ada inovasi apapun, tadi kan katanya pingin belajar juga bikin kue-kue lucu gitu, nanti barangkali bisa bikin kue buat wedding cake juga, siapa tahu berapa tahun lagi gitu aku mau nikah, amin, 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 bisa gitu kita berpartner nanti ya. amin, Bianca, amin, amin. Pokoknya Mas, pokoknya aku bakal looking forward terus buat kemajuan si Sero, amin, amin. Oke, Amin, makasih Bianca. um, iya, makasih banyak juga Mas udah mau apa ya, sharing nih malam ini di sini, cerita-cerita dari tadi ya, soal gimana sih ngebangun bisnisnya, suka dukanya gitu, segalanya udah diceritain. Ya mudah-mudahan sih banyak audiens di sini Mas Mbak semua bisa termotivasi juga ya dengan ceritanya Mas Steph gitu. Sama yang terakhir mungkin dari aku dan tim Ipa Valley Talk ini, selain mengucapin terima kasih juga mengucapin selamat ulang tahun buat Mas Steph hari ini. Katanya dengar-dengar hari ini Mas Steph ulang tahun. Mudah-mudahan tahun ini dilancarin semuanya. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Bukan, hey, salah, salah. Salah ya, maaf. Jadi mungkin denger-dengernya kurang kedengeran ya Mas. Itu Agak salah gosip, informasi. gosip. Kalian bergosip. Gimana Mas? Maaf tadi agak putus. Kalian bergosip itu, aku nggak ulang tahun hari ini. Ulang tahun ya Mas. Ya, ya berarti untuk tahun ini yang penting yang baik-baik aja deh walaupun hari ini nggak Amin. ulang tahun. Amin. Aduh, jadi malu, malu sedikit. Ya pokoknya sukses terus ya Mas ke depannya. Mudah-mudahan Oke. bisnisnya lancar terus buat si Sero. Semoga semua cita-cita dan harapannya di tahun ini bisa tercapai. Amin. Amin. Thank you Bianca. Thank you Thank you. Hipa Kali. Ya, kasih juga ya Mas Tef udah mau ngeluangin waktunya dan sharing-sharing di sini. Siap. Mungkin kita ngobrol-ngobrol untuk malam ini gitu dulu ya Mas. Siapa tahu nanti kita punya kesempatan lain lagi buat ketemu gitu. Bisa Siap. kita lanjut Aku lagi tunggu. ngobrol. Amin. Kasih ya Mas. Oke. Thank you Yuk. Bianca. Iya, Dadah. makasih juga Mas.